Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Mutina. Saya merupakan salah satu mahasiswi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Prodi Ekonomi kelas 3F. Di sini saya akan meresum hasil belajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang pelatihan dan pengembangan. Dosen pengampu pelajaran ini yakni Bapak Muhammad Janki Dosat, SHMH. Jangan lama-lama lagi, let's get watching. Pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Lalu, manfaat pelatihan. Yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Yang ketiga, analisis kebutuhan pegawai. Lalu, selanjutnya, penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pelatihan. Yang pertama, on the job training, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Lalu, faktor efektivitas pelatihan. Yang pertama, participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Yang kedua, repetition atau melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga, relevance. Pelatihan merupakan relevance. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Yang keempat, transference. Artinya, adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Lalu yang kelimanya, feedback. Merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki atau dipertahankan.
Lalu selanjutnya evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama, reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Lalu yang terakhir, perbaikan pada organisasi. Mungkin sekian resumen hasil belajar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.